Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur mulia sama-sama kita kedar puji syukur mulia sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salam dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini, dan kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah mendukung tegaknya agama Islam, dan kepada ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin serta yang mendabar di sisi Allah. Ada kehormatan saya kepada Abu selaku pimpinan pesantren Babul Ulum beserta keluarga, dan yang saya hormati kepada Dewan Guru yang telah mengajari kami dari tidak tahu menjadi serba tahu, dan badan juri yang telah menilai kami, yang saya segani kepada teman seperjuangan. Adapun judul pidato saya pada malam yang berbahagia ini adalah kematian adalah kepastian. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya tiap-tiap yang menyewa akan masukkan mati, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan ini masukkan dalam surga. Tiap-tiap yang menyewa akan masukkan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disemurkan pahalamu, dan barang siapa yang dijauhkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia merupakan kesenangan yang memperdayakan. Saatnya kita dicabut, mulut kita dikunci, anggota badan tidak berdaya. Saat itulah tidak ada yang bisa menerkan dari sakratul maut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang maut pasti menjumpai kita dimanapun kita berada. Sementara kematian seperti apa yang kita jumpai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kematian ada 4: kematian ulama, kematian orang kaya, kematian fakir, kematian pemimpin. Kematian ulama, redupnya dunia, karena jikalau ulama meninggal maka agama pun semakin memudar dan dunia pun semakin gelap. Ulama yang wafat merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jikalau ingin menghancurkan dunia, maka Allah ingin menarik barang-barang yang berharga. Salah satunya adalah ulama. Yang kedua, kematian orang kaya, penyesalan. Jikalau orang kaya meninggal, yang didapatkannya hanyalah penyesalan karena harta yang dikumpulkannya selama berpuluh-puluh tahun
ternyata setelah ia meninggal terpisah dengannya. Sementara orang yang kaya seperti apa yang akan menyesal nantinya, yaitu orang kaya yang tidak menginfakkan sebagian hartanya ke jalan kebaikan. Yang ketiga, kematian fakir peristirahatan. Jikalau si fakir meninggal, yang andaikan peristirahatan baginya, karena si fakir bekerja dari pagi sampai malam, sehingga si fakir tidak dapat beristirahat di dunia. Peristirahatan si fakir yaitu dalam kubur. Yang keempat, kematian pemimpin fitnah. Jikalau seorang pemimpin meninggal, efeknya terhadap dunia adalah menimbulkan fitnah. Karena jikalau pemimpin meninggal, pastilah akan ada calon pemimpin baru. Dalam proses memilih calon pemimpin ini, pastilah akan ada fitnah. Sikut mengikut juga demikian. Hadirin yang berbahagia, di dalam kubur ada malaikat mungkar dan malaikat akhir yang akan menyatakan amal manusia. Tentunya setelah kita meninggal tidak ada lagi hubungan dengan dunia. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia akan kita dipertanggungjawabkan nantinya. Baik kita kerjakan, baik pula yang akan dibalas. Buruk kita kerjakan, buruk pula balasannya. Tapi ada 3 perkara yang masih mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqada anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Artinya, apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Jikalau tiga perkara ini tidak dapat kita carilah 2 perkara. Jikalau 2 perkara tidak dapat carilah 1 perkara. Jikalau satu tidak ada sama sekali, sungguh kita rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Kita pasti akan menangis di alam kubur. Jika di alam kubur saja sudah menangis, apalagi di alam berikutnya. Sesedih orang, yaitu orang yang tidak dapat masuk dalam surga. Sebagaimana perkataan yang sering kita dengar, janganlah kamu menangis jikalau tidak mendapatkan kekayaan, dan janganlah kamu menangis jikalau engkau hanya mendapatkan jabatan rakyat jelata. Dan janganlah engkau menangis jikalau engkau ditinggal orang yang kau sayang, tapi menangislah ketika Allah membukakan pintu surga dan menunjukkan keindahan di dalamnya, tetapi nama kita tidak tertera di pintu surga tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, tiap-tiap kematian adalah janji Allah. Tiap-tiap yang menjawab akan mati. Kita harus mempersiapkan amal kita dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana nasihat orang Barat, heal the world, make it a better place for you and for me and try human race. Begitulah kira-kira. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya akan melakukan satu pantun. Panggung ini berwarna-warni, hari sudah larut malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.